Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Adi yang akan memberi Denny pelajaran karena Denny lagi-lagi mengganggu Rindu di pesantren. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa Adi dan juga Denny memang sudah berselisih sejak 12 tahun lalu, di mana Denny yang telah menjebak Adi sehingga membuat Adi harus dipenjara selama 12 tahun. Saat ini Denny sedang berusaha untuk mencari keberadaan dari anak Pak Yanto, di mana Denny melakukan semua ini agar dirinya terbebas dari kerugian 8 miliar akibat Denny telah membuat gudang milik Pak Yanto kebakaran. Denny telah menyusuri berbagai macam tempat sehingga menemukan sebuah desa, tempat di mana dulu ada sepasang suami istri yang telah mengadopsi seorang anak perempuan. Ya, saat itu tidak ada satu warga pun yang mengetahui hingga pada akhirnya bapak-bapak berbaju kuning lewat dan ditanyai. Namun reaksi dari bapak-bapak tersebut sangat mencurigakan sehingga saat itu Denny pun mengikuti bapak-bapak tersebut, dan ternyata bapak-bapak itu malah menelpon Adi dan memberitahukan ada orang yang mencari pasangan suami istri seperti yang Adi lakukan. Tiba-tiba Denny pun merebut handphone tersebut dan mengatakan bahwa dirinya pasti akan segera menemukan anak dari Bunda Aminah. Hal itu membuat Adi benar-benar sangat marah ya kawan-kawan. Adi tak akan membiarkan Denny menemukan anak tersebut lebih dulu ya kawan-kawan, karena Adi sangat yakin bahwa anak itu sangat berharga bagi Bunda Aminah. Namun bagi Pak Yanto, anak itu hanya akan dijadikan sebagai alat bisnis dan sebagai alat untuk memperpanjang hidup Pak Yanto. Karena saat ini Pak Yanto itu sedang mengidap penyakit yang cukup parah ya kawan-kawan. Pak Yanto membutuhkan donor sumsum tulang dan juga donor hati untuk memperpanjang hidupnya. Dan Pak Yanto memang mencari anaknya untuk mendapatkan semua donor itu ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di episode nanti malam Denny lagi-lagi datang ke pesantren. Namun saat Denny hampir menyerang Adi, saat itu Adi berhasil untuk menangkis dan bahkan memukul balik Denny ya kawan-kawan. Adi benar-benar melindungi Rindu dan juga Bunda Aminah di pesantren. Adi pun mengikat Denny di mobilnya lalu membawa Denny pergi. Dan saat itu Adi meninggalkan Denny yang masih terikat di dalam mobil ya kawan-kawan. Adi memperingatkan Denny untuk tidak datang ke pesantren lagi, apalagi mengganggu Rindu, karena saat ini Rindu sedang dalam perlindungannya. Denny pun terlihat marah ya kawan-kawan, apalagi setelah Adi melemparkan kunci mobil itu ke depan kap mobil, membuat Denny menjadi semakin gregetan.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, Adi memang harus tegas melawan Denny karena Denny selalu melakukan apapun yang Denny inginkan ya kawan-kawan. Apalagi saat ini Denny juga sedang khawatir setelah melihat berita bahwa Rindu mengalami kecelakaan. Denny pasti akan melakukan apapun demi untuk bisa memastikan kondisi Rindu baik-baik saja ya kawan-kawan. Selama ini meskipun Denny sangat jahat kepada orang-orang di sekitar Rindu, namun nyatanya Denny berusaha untuk melindungi Rindu, dan jika ada orang yang menyakiti Rindu, maka Denny akan membalasnya berkali-kali lipat seperti apa yang Denny lakukan kepada Carla. Carla pernah membakar Rindu di pesantren. Untung saja saat itu Rindu tidak terluka karena hujan turun dengan sangat lebat sehingga membuat api di punggung Rindu padam. Ketika Denny mengetahui semua itu, Denny mengutus Reza untuk membuat Carla jatuh cinta, dan akhirnya Reza pun menghamili Carla. Dan di hari pernikahan, Reza pergi meninggalkan Carla sehingga Denny pun akhirnya menikahi Carla dan menyiksa Carla seumur hidup Carla. Saat ini Denny memang memegang banyak sekali rahasia Alia, dan Denny tahu bahwa Alia telah berusaha untuk mencelakai Rindu. Jadi siap-siap saja Alia akan segera hancur ya kawan-kawan. Pertama-tama, Denny akan menghancurkan pernikahan Alia dan juga Fauzan, karena Denny pasti akan mengadu domba Alia dan juga Fauzan. Denny tahu bahwa Fauzan itu mudah terhasut, sehingga Denny akan dengan mudah menghasut Fauzan, membuat percikan api atau pertikaian dalam rumah tangga Fauzan dan juga Alia akan semakin memanas hingga terjadilah perceraian antara Fauzan dan juga Alia ya kawan-kawan. Dan di saat itu Denny akan semakin memperburuk kehidupan Alia dengan cara melakukan apapun untuk membuat Alia menderita. Wah, benar-benar Denny adalah dalang di balik semua kekacauan di sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Denny dan juga Alia adalah orang yang selalu melakukan kejahatan di sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Semoga saja mereka berdua segera mendapatkan karma dari semua tindakan buruk yang mereka lakukan ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.